Malam, Ma. Pak. Malam yo. Mario, kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Iya, saya nggak apa-apa, Ma. Kamu nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa nih. Ada apa sih? Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Iya, saya nggak apa-apa. Apa sih? Mama kira kamu mau meninggalkan Mama. Loh, mau kemana buru-buru, Pak? Saya ambil terlambat, Ma. Saya lupa begini janji. Sarapan sebentar, saya rasa tidak akan membuat kamu terlambat ke kantor. Ya, ntar di kantor sarapannya. Sarapan di kantor apa sarapan di rumah perempuan itu? Ma, kapan sih kamu berhenti bicara yang bukan-bukan? Saya bicara tentang kebenaran atas perbuatan kamu yang bukan-bukan. Saya rasa kamu perlu ke psikiater, Ma. Karena kamu dihantui oleh bayangan yang diciptakan oleh pikiran kamu sendiri. Pak, kalau kamu kira omongan kamu ini bisa meyakinkan saya bahwa kebenaran adik kamu salah besar. Saya sedang banyak masalah. Saya mohon sama kamu, jangan membuat saya seperti menginjak bara di rumah sendiri. Ma. Ada apa sih? Gak ada apa-apa. Nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa. Dari tadi saya di atas dengar papa sama mama ribut-ribut. Kamu mau tahu penyebabnya? Iya. Kamu. Gara-gara Vina angkat kaki dari rumah ini karena kamu ribut sama dia. Dan sampai saat ini orang tuanya nggak tahu dia di mana. Suasana rumah jadi panas seperti neraka. Loh, kok saya yang disalahin? Sebelum Vina di sini juga mama sama papa tuh udah sering ribut-ribut. Iya kan? Ya terserah. Kamu percaya kayak mau enggak kayak. Oke, Vin, kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik, ya. Ya, baik. 1, 2, 3. Oke, duduk balik muka. Ya, baik. 1, 2, 3. Oke, kita break dulu. Vera. Ya Pak, Mbak Vina maaf. Dari Pak Yuda. Oh iya, baik. Makasih ya. Iya. Ini lightingnya tolong diatur. Ya. Halo. Halo, gimana pemotretannya? Baik, di sini semuanya lancar kok. Kamu sendiri gimana? Ya, alhamdulillah baik. Kamu jam berapa sih selesai? Saya nggak tahu, tapi sebentar lagi kayaknya selesai deh. Vin, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama kamu. Gimana kalau kita ketemu setelah kamu selesai pemotretan? Di mana? Gimana kalau di kantor saya aja? Oke. Ya, bye. Satu, dua, tiga. Ya, bagus.
lama-lama saya capek juga Put, harus terus-terusan backstreet kayak gini. Sabar dong Tuan. Kan kalau kata nenek-nenek, sabar itu kan buahnya manis. Ya kamu bisa bilang gitu. Soalnya kan cinta kamu gak sebesar cinta saya sama kamu. Apa? Coba diulang, kayaknya saya salah denger ya. Enggak, kamu gak salah dengar. Yo, cinta saya sudah melalui ujian yang berat dan lulus dengan nilai yang tinggi. Sedangkan cinta kamu itu baru melalui ujian yang ringan dan lulus dengan nilai yang pas-pasan. Gitu ya? Enggak juga. Apaan ini? Kado perkawinan kamu. Sebab kemungkinan besar saya akan pergi keluar kota pada saat kamu menikah. Dari mana sih kamu dengar soal pernikahan saya? Dari Surabaya. Koresponden pesona di sana mendapat berita itu dari orang yang dekat dengan keluarga kamu. Ini nggak perlu, Yud. Pernikahan saya batal. Batal? Kenapa? Saya nggak bermaksud untuk ikut campur. Saya cuma kaget aja. Maafkan saya. Kelihatannya kamu bukan hanya menolak cinta, tetapi kamu juga seperti menolak persahabatan yang saya harapkan di antara kita. Bukan itu masalahnya. Untuk sementara ini, kita terpaksa harus melakukan ini demi ketenangan. Terutama ketenangan Mama dan ketenangan Oma. Jadi mama sama oma kamu nggak yakin sama niat baik saya? Bukan begitu maksudnya, yo. Terus apa dong? Atau kamu mau sekarang nih saya buka-bukaan tentang semua kejelekan orang tua saya? Ya. Jangan sekarang. Terus? Lebih baik kamu mencari timing yang baik dan pemicu yang pas kalau kamu mau buka-bukaan. Kalau enggak, hanya ada keributan besar. Kamu sendiri kan juga dulu pernah ngomong gitu, yo. Terus masalahnya apa? Orang tua kamu pasti masih shock dengan kepergian Vina. Dan kalau mereka tahu kalau kita sekarang udah baikan, pasti nanti yang akan jadi sasaran kemarahan orang tua kamu adalah Mama dan Oma kita. Selama ini Mama sama Oma kan udah selalu mengalah. Kamu kira saya suka dengan keadaan ini? Saya bersyukur kalau keadaan sekarang jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Kamu udah puas dengan keadaan yang kayak gini? Saya bukan membicarakan tentang kepuasan, tapi saya membicarakan tentang rasa bersyukur. Tempat yang paling sunyi di seluruh permukaan bumi ini adalah hati yang ditinggalkan oleh cinta. Dan hati saya pernah mengalami itu, yo. Bagi saya, kenyataan bahwa kamu masih mencintai saya itu merupakan berkat Tuhan yang sangat besar. Berpisah dengan kamu yang pernah saya alami itu merupakan
siksaan yang berat buat saya, Yo. Kalau saya jadi kamu, saya juga akan mengambil langkah yang sama. Saya sangat bersimpati dengan pengalaman pahit kamu. Walaupun terus terang, saya ingin bersyukur bahwa hal itu terjadi. Tapi saya tidak akan menari di atas penderitaan orang lain. Maksud kamu apa? Saya masih tetap cinta sama kamu. Tapi saya tidak mau memanfaatkan kekosongan hati kamu dan kebingungan kamu untuk pemenuhan keinginan saya. Saya tetap menghargai hak kamu untuk menolak cinta saya. Terima kasih ya atas pengertian kamu. Kamu mikir apa lagi sih? Saya lagi mikirin cara untuk mempercepat masalah ini. Saya nggak keberatan kok. Asal dampaknya nggak ke Oma dan ke mama saya. Oke, saya coba. Saya minta laporan keuangan lengkap. Berapa jumlah tagihan kita yang belum dibayar? Dan berapa besar utang-utang kita, termasuk juga jatuh temponya. Bisa minta segera ya. Baik, Pak. Audit ulang anak-anak perusahaan yang nggak termasuk dalam kerjasama kita sama Bu Ami. Dan buat pikiran nilai jual perusahaan-perusahaan itu. Jangan membayangkan hal-hal jelek. Saya hanya ingin tahu, sebelum saya membuat langkah-langkah untuk pengembangan usaha, hitung juga nilai aset-aset yang nggak bergerak, yang masih kita miliki. Sekecil pun aset itu. Paham? Baik, Pak. Saya nggak peduli. Kembalikan uang itu demi kembalinya keutuhan rumah tangga kita. Iya, Pak. Kalau ada yang cari saya, bilang saya pergi makan siang sama Pak Nata. Pak Nata, bosnya Nata Group itu, Pak. Iya, Baik, Pak. terima kasih. Hai, Ma. Ya, Pak. Loh, Tas kamu mana? saya cuma pulang untuk makan siang. Sekalian saya mau cerita sama kamu. Tadi saya ada meeting. Dan begitu selesai meeting, saya langsung menjelaskan kepada relasi-relasi saya tentang pembatalan rencana pernikahan Vina. Terus kamu bilang nggak sama relasi-relasi kamu bahwa sebenarnya Raja itu punya maksud lain sewaktu dia menjodohkan anak dia sama anak kita? Untuk apa? Cukup kita batasi dalam alasan sederhana. Saya cuma bilang sama mereka bahwa baik Vina maupun Mario sama-sama merasa tidak siap untuk jadi suami istri. Ya udah yuk, makan. Anak saya juga begitu. Dia pacaran sudah cukup lama. Tinggal beberapa bulan lagi dia menikah. Dia dan calon suaminya berubah pikiran. Akhirnya
membatalkan pernikahannya. Dan sampai sekarang, dia masih tenang-tenang aja menikmati kesendiriannya. Padahal sebagai orang tua, saya dan istri saya berkehendak agar dia segera menikah. Karena usia memang tidak bisa dihambat. Ya, ternyata menghadapi anak laki-laki dan perempuan emang nggak banyak bedanya ya. Kesulitan timbul karena ada jarak yang disebut jurang pemisah antar generasi. Kan tidak ada jeleknya, Pak, kalau kita saling mengenalkan anak kita. Karena mereka sama-sama aneh, malah merasa cocok. Saya sangat setuju sekali. Nanti kita atur cara pertemuan mereka, tapi dengan cara yang tidak menyolok. Karena kalau mereka merasa mereka digiring ke arah sesuai dengan keinginan kita, malah mereka akan berontak. Karena mereka merasa hak asasi mereka dirampas. Saya sependapat. Kembali ke bisnis, Pak. Saya akan mempelajari kembali kondisi anak perusahaan yang Pak Raja tawarkan. Tapi terus terang, saya sangat tertarik dengan penawaran ini. Itu nanti serapan Nata. Mau dibeli ya silahkan. Mau melakukan kerjasama ya, saya senang sekali. Masalahnya saya sedang memerlukan dana yang segar untuk mengatasi masalah di holding company kami. Saya akan pertimbangkan nanti. Seperti saya katakan tadi, saya akan mempelajari dulu, Pak. Terima kasih. Dan mengenai anak-anak kita, Pak, saya rasa dapat kita lakukan tanpa menunggu urusan bisnis kita selesaikan, Pak. Bisa sekali. Bagaimana kalau besok? Oma, sebenarnya ada apa sih? Papa sama Mama sering cekcok gitu. Malah kelihatannya keributannya jadi makin gede. Wah, bagusnya kamu tanya saja langsung sama mama kamu. Saya udah nanya sama Mama. Mama cuman bilang gara-gara saya putus sama Vina. Kalau mama kamu jawab begitu, ya sudah. Memang itu kalian jadi penyebab. Mereka sama-sama kecewa, sama-sama stres gara-gara kamu, lalu sama-sama mudah tersinggung. Enggak, tapi saya nggak percaya. Sejak sebelumnya juga mereka udah sering ribut-ribut. Oma malah nggak tahu. Bener Oma nggak tahu? Oma berani sumpah? Mama kamu mencium sesuatu yang nggak beres tentang hubungan antara papa kamu dengan tante Ami. Loh, gimana sih? Dulu perasaan Mama kelihatannya seneng banget sama Tante Ami. Malahan Mama dorong Papa untuk kerjasama sama Tante Ami. Gimana sih? Dunia terus berputar, waktu terus berjalan dan manusianya pun bisa berubah. Hubungan bisnis mereka lama-lama dicurigai mama kamu berkembang menjadi hubungan pribadi. Ya tapi kan itu baru kecurigaan Mama aja. Papa sendiri bilang apa? Kalau pencuri mau mengaku, polisi jadi nggak punya pekerjaan dan penjara juga akan penuh. Laki-laki itu sering beranggapan bahwa perempuan tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Sikap itu membuat laki-laki sering bersikap semaunya terhadap perempuan. Saya nggak begitu kok, Oma. Bagus kalau kamu nggak begitu. Oma anggap kamu itu pengecualian. Tapi papa kamu nggak ada bedanya dengan kebanyakan laki-laki. Laki-laki seperti itu tidak sadar bahwa perempuan amat sangat bisa hidup tanpa laki-laki. Kamu lihat saja, sudah berapa lama opa kamu nggak pulang-pulang dari perkebunan. Malah dia tidak datang ke pesta pertunangan kamu. Tapi buat Oma nggak masalah. Oma nggak merasa kehilangan. Ya tapi siapa tahu aja Papa nggak yang seperti dituduhkan Mama. Siapa tahu insting mama kamu juga memang betul. Yang bener aja kamu, Put. Saya tuh udah mendapatkan mama papa kamu sebagai pengganti Tante Sandra dan Om Raja. Terus saya juga mendapatkan Oma Wida sebagai pengganti mamanya Tante Sandra. Ya saya sekarang malah merasa beruntung lah.
Tapi apa kamu gak akan merasakan sesuatu kalau kamu melihat saya dekat dengan Mario? Jujur aja sih iya, tapi sedikit. Karena selama ini saya juga belum memiliki kesan manis sama Mario. Saya sama Mario kan pacarannya gak kayak pacaran orang umumnya. Masa? Benar, sumpah deh. Mario tuh selalu menghindari saya dengan halus setiap kedekatan saya secara fisik. Setelah saya tahu latar belakang pisahnya kamu sama Mario, saya mulai menganalisa diri saya. Dan akhirnya saya sadar bahwa selama ini tuh saya berusaha mendapatkan Mario bukan karena saya cinta banget sama dia, tapi karena saya merasa tuh saya harus menang bersaing sama kamu. Kenapa sih kamu tanyain ini? Sudah beberapa hari ini, saya merasa kalau saya menari di atas kuburan saudara saya sendiri. Put, nikmatin aja hidup kamu. Jangan jadiin saya sebagai kerikil hubungan kamu sama Mario. Lagi pula, sekarang saya sedang jatuh cinta sama pekerjaan saya. Makasih ya, Vin. Saya juga akan doain supaya kamu bisa jatuh cinta dengan pria baik yang benar-benar mencintai kamu. Amin. Mama kan sudah bilang sama kamu, hati boleh panas tetapi kepala harus tetap dingin. Sandra, kemarahan yang tidak kamu kendalikan akan menjadi bumerang. Saya rasa nggak ada gunanya mah bermanis-manis sama Raja. Apapun sikap yang saya ambil, kelihatannya Raja nggak akan menjauhi si Ami itu. Mendingan langsung saya labrak aja sekalian. Jadi kalaupun saya harus kalah, saya kalah dalam kepuasan. Nggak ada yang perlu kalah. Hari ini adalah hari keberuntungan yang udah lama nggak pernah mampir dalam hidup kita. Pertama, saya bertemu dengan Nata Kusuma. Dia pengusaha besar yang gak kalah besar mas dengan si Arya. Dia siap membeli atau mungkin melakukan kerjasama dengan beberapa anak perusahaan kita. Dengan begitu, kita bisa mengembalikan investasinya Ami. Dan kita nggak usah berpikir lagi tentang Vina, Haryono dan Rina. Kenapa kamu bisa ngomong begitu? Nata Kusuma seorang pengusaha besar. Dia bersedia menjadi investor kita. Dan dia punya anak perempuan namanya Emilia. Kami sepakat untuk menjodohkan anaknya dengan Mario. Kalau Mario mau menikah dengan Emilia, masa depan kita akan lebih cerah, Ma. Emilia itu cantik dan anak tunggal. Tadi udah lihat fotonya. Dia sama dengan Vina. Dia anak satu-satunya pewaris harta bapaknya. Tapi aset Haryono nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan aset Nata Kusuma. Putri, kita dikira masih ada apa-apanya lagi. Udah, lo tenang aja. Gue berani jamin dia nggak bakal marah. Ya udah, ada apa? Lo tau nggak, gue mau dijodohin sama anaknya teman bokap gue. Jangan bercanda kamu, Yo. Loh bener, demi Allah. Barusan aja gue nguping pembicaraan bokap sama nyokap gue. Halo? Vin? Halo? Iya, saya masih di sini kok. Saya barusan cuman bengong aja. Dan saya ngerasa lucu deh ngebayangin kamu. Kamu tuh lama-lama kayak kucing anggora tetangga saya di Surabaya.
Yang punya itu sibuk banget nyari jodoh buat kucingnya. Alah, Evin, udah deh. Sekarang ntar dulu ngomongin soal kucing anggora tetangga lo tuh yang dijodohin tuh. Gini nih, gue barusan nelfon Yuda. Dia akan jemput lo sama Putri. Gue udah kasih alamat rumahnya Eko. Jadi ketemuan di rumah Eko. Soalnya rumahnya dia juga lagi kosong sih. Orang tuanya lagi ke Jogja, oke? Yo, saya nggak peduli soal Eko. Yang saya mau tanya, kenapa sih kamu pakai ajak-ajak Yuda segala? Loh, emangnya Yuda kenapa, Vin? Di luar sepengetahuan lo kan, gue teman baik sama dia. Ya udah deh. Iya, nanti saya bicara sama Putri. Gue udah tahu kok, Vin. Ya ampun Putri, kamu tuh bikin saya kaget aja deh. Yo, emangnya ada rencana apa lagi? Nah itu yang gue mau omongin. Semakin banyak yang ikut musyawarah kan semakin bagus, ya nggak? Vin, nanti lo gue telepon lagi ya. Ini ada yang ngetok-ngetok nih, oke? Ya? Iya oke, bye. Yuk, bye. Mama cuma mau bilang, besok kamu jangan kemana-mana ya. Soalnya mau ada tamu sayang. Ada tamu siapa sih, Ma? Relasi penting papa kamu. Mereka ingin kenal kita sekeluarga. Ya tapi saya udah ada janji, Ma. Ya batalin aja. Atau kamu tunda. Atau kalau perlu kamu percepat janji kamu. Yang penting sore kamu sudah pulang. Ya? Ya, Ma. Kamu mau kemana? Kok rapi amat? Oh, enggak. Saya mau jalan-jalan aja sebentar. Ngilangin stres. Ya udah, tapi jangan pulang terlalu malam ya. Ya, Ma. Baru 5 hari saya tidak masuk kantor. Begitu saya masuk kantor, sikap kamu kelihatannya kok berubah sih? Perubahan pertama, kamu seperti yang menghindar kalau saya ajak makan malam bersama suami saya. Perubahan kedua, sejak tadi pagi kamu kelihatannya tertutup sekali sama saya. Sehingga saya merasa orang asing di sini. Ada apa sih sebenarnya? Saya nggak mau kamu terlalu jauh terlibat dalam masalah saya. Oh, jadi itu masalahnya. Sekarang kamu mengakui ada perubahan besar di antara kita. Jadi wajar dong kalau saya mengatakan saya heran. Karena perubahan ini begitu mendadak. Rencana pernikahan Mario dan Vina batal. Kenapa? Sebetulnya masalahnya sepele. Mario mendadak jadi picik. Dia nggak suka profesinya Vina sebagai foto model. Dan Vina juga keras kepala nggak mau meninggalkan karirnya. Karena itu, sekarang saya sedang bingung bagaimana menghadapi Haryono. Ya, karena itu saya nggak bisa memenuhi undangan Bu Ami untuk makan malam bersama suami kamu. Saya nggak bisa memberikan kesan basa-basi kepada suami kamu, karena pikiran saya sedang kacau sekarang. Saya bisa mengerti. Kamu tidak mau melibatkan saya, kan? Saya terpaksa menahan diri. Tapi saya akan tetap terbuka kalau kamu masih memerlukan saya. Terima kasih, Bu Ami. Terima kasih. Untuk sementara ini, belum. Saya rasa saya dengan Sandra masih bisa mengatasi masalah ini. Jadi kalian pelan-pelan mau menjauhin saya ya? Hah?
Kenapa Bu Ami menduga sejauh itu? Belakangan ini sepertinya istri kamu menghindar dari saya. Dia menolak undangan saya. Kamu pikir saya tidak memperhatikan gelagat kamu belakangan ini? Dan sepertinya kamu juga berusaha menghindar untuk saya ajak pergi bersama Relasi untuk makan malam. Bahkan menghindar undangan dari suami saya. Itu hanya dugaan Bu Ami aja. Saya ini wanita. Saya mempunyai intuisi yang sama dengan kebanyakan wanita lainnya. Jadi bukan tidak mungkin kalau Sandra mempunyai pikiran sama dengan wanita yang lain seperti wanita rumahan di dunia ini. Yang cemburu kalau suami itu menghargai dan mendengarkan pendapat wanita lain. Apalagi itu adalah rekan kerjanya. Saya minta Bu Ami nggak punya pikiran yang bukan-bukan. Sepertinya yang saya katakan tadi, ini hanya masalah Mario. Bagaimana saya tidak berpikir sejauh itu? Sebelumnya saja, untuk masalah ringan seperti masalah Mario, kamu dan Sandra selalu minta nasihat dan saran dari saya. Paling tidak, kamu membuka diri sama saya. Sekarang ini, kamu ada masalah lebih besar dari itu. Kamu malah menutup diri dari saya. Kami hanya malu, selalu minta bantuan. Dan sekarang kami sedang berusaha untuk belajar sendiri untuk mengatasi Mario. Ada satu hal lagi yang membingungkan saya. Tentang apa? Saya melihat bagian keuangan Kasakusuk, menilai aset anak-anak perusahaan di luar dari kerjasama kita. Itu bukan kasakusuk. Itu perintah dari saya. Karena kebetulan waktu itu Ibu Ami nggak masuk kantor. Tapi mereka memberikan kesan seperti itu. Dan saya pernah bilang sama kamu secara implisit, saya ingin menanamkan investasi di semua anak perusahaan yang kamu miliki. Bu Ami salah duga. Saya berharap saya salah duga. Tapi apa kesan yang saya dapat? Apa yang dikerjakan anak buah kamu itu seperti yang kamu ingin menjual semua anak perusahaan di luar sepengetahuan saya. Jangan salah paham Bu Ami. Saya menyuruh mereka untuk kepentingan pembicaraan kita nanti. Saya ingin Ibu Ami mendapatkan data yang lengkap dan akurat. Itu saja. Maaf kalau saya salah duga. Oke, saya mau pulang karena ada kepentingan keluarga. Raja, untuk ukuran saya, kamu terlalu naif kalau mencoba untuk berselingkuh di belakang saya. Kenapa? Kamu kaget ya mendengar kata-kata selingkuh? Tindakan kamu melakukan sesuatu tanpa memberitahu saya, itu namanya perselingkuhan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.